adik-adik, bertemu kembali dengan Kak Masta. Kabar baik, hari baik kan? Judul renungan kita hari ini adalah memangnya kita monyet. Adik-adik pasti pernah melihat monyet. Kalau kita berhadapan dengan monyet, coba letakkan 2 buah topi di hadapannya, lalu ambil salah satu topi tersebut dan pakailah. Monyet akan melakukan hal yang sama, dia akan meniru dan ikut-ikutan mengambil topi yang satunya dan memakainya. Kemudian coba lemparkan topi yang kamu pakai. Monyet akan melakukan juga hal yang sama, dia akan melemparkan topi yang dia pakai. Artinya adik-adik, monyet adalah makhluk peniru. Kecakapannya hanya meniru dan banyak perbuatannya ditentukan oleh kelompoknya. Kita berbeda, kita makhluk penentu. Karena kita memiliki ego, yaitu kesadaran tentang diri sendiri, bahwa kita adalah individu yang unik. Kita memiliki kemampuan mental untuk menentukan satu pilihan dengan sadar. Dan dengan kemampuan itulah kita tahu bahwa sesuatu itu berguna buat kita, justru mencelakakan kita. Dan oleh karena kemampuan itu, kita bisa mengatakan tidak untuk diri kita sendiri dan tidak terhadap pengaruh buruk teman. Adik-adik, kemampuan itu akan bertumbuh sedikit demi sedikit sejak usia dini, sejak kamu kecil. Tapi nanti di saat remaja akan terjadi gangguan. Karena usia remaja adalah usia di mana suka meniru kehidupan temannya. Seorang teman sangat penting bagi seorang remaja. Jadi agar dia bisa diterima, tidak ditolak oleh temannya, dia cenderung mengikuti, meniru apa yang diinginkan oleh temannya. Tapi nanti kalau sampai dewasa, dia tidak bisa bertumbuh dengan baik terhadap kemampuan mental ini, maka dia akan menjadi seorang yang peniru dan peragu. Dia tidak bisa mengambil keputusan dan tidak memiliki rasa percaya diri. Adik-adik, kitab Mazmur mengawali tentang bagaimana pengaruh buruk seorang teman terhadap orang lain. Mazmur 1 ayat 1 Kak Masta bacakan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Mazmur ini mengatakan bahwasanya orang yang memberikan pengaruh buruk terhadap orang lain disebut orang fasik. Fasik artinya perbuatannya tidak baik, tidak berguna, tidak bermanfaat, perbuatan yang bodoh. Sedangkan orang benar adalah perbuatannya yang berbuah, yang menjadi berkat bagi diri sendiri, juga bagi orang lain. Adik-adik, salah satu dampak negatif akibat dari suka meniru adalah kenikmatan yang membuat kita ketagihan. Ketagihan ini disebabkan karena otak kita menyimpan memori kenikmatan. Memori ini sulit dihapus adik-adik. Contoh ketagihan merokok, ketagihan narkoba. Dengan melihat gambarnya saja orang jadi ingin melakukannya. Fungsi otak menjadi melemah dan melambat. Akhirnya orang tidak mampu untuk mengambil keputusan apakah itu memang bisa dilakukannya atau tidak. Awalnya dia mencoba-coba adik-adik, tapi ketika dia mendapatkan kesenangan, kenikmatan, walaupun sesaat, dan ketika habis kesenangan itu, dia mencari lagi. Dan begitulah seterusnya. Semua ini adik-adik berawal karena kita tidak bisa mengatakan tidak untuk sesuatu yang buruk. Adik-adik, kita memiliki ego dan sebenarnya kita mampu untuk mengatakan tidak untuk pengaruh buruk teman. Adik-adik bisa mengatakan tidak untuk sesuatu yang membuat kamu menjadi lebih buruk. Karena kita bukan makhluk peniru, kita makhluk penentu. Tidak usah meniru, bahkan mengikuti apa tawaran buruk dari teman-temanmu. Kecuali kalau kita bodoh seperti monyet. Tetapi, apakah kita ini memang sebodoh monyet? Tentu saja tidak, bukan. Jadilah makhluk penentu, bukan peniru. Demikian renungan kita hari ini. Yesus memberkati. Shalom.